Hasil race MotoGP Portugal 2024 akan terlihat malam ini. Luca Marini telah mendapatkan data penting demi lakukan pembalasan. Hal yang sama juga diungkap Bagnaia yang juga akan melakukan pembalasan setelah lakukan blunder di sprint race. Sementara itu, Marc Marquez tak mau terlena dengan podiumnya di sprint race. Ia sadar jika Bagnaia bakal berbahaya di balapan utama malam ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Adik Valentino Rossi, Luca Marini masih mengambil hikmah positif setelah mimpi buruk yang dialami bersama Honda pada seri kedua MotoGP Portugal 2024. Dari sesi latihan bebas pertama sampai sesi sprint MotoGP Portugal 2024, pasukan Honda benar-benar memang ditimpa mimpi buruk. Sesi kualifikasi yang berakhir dengan bertumpuknya 4 pembalap mereka di posisi buncit membuat pabrik ikan raksasa asal Jepang itu makin terlihat miris. Situasi makin pedih ketika pembalap terbaik Honda selama bergulirnya seri MotoGP Portugal pada pekan ini, yaitu Johan Zarco, malah apes saat lomba sprint. Zarco mengalami crash dan gagal finish. Posisi terbaik Honda diraih Mir yang cuma finish di ke-14, diikuti Takaaki Nakagami dan Marini di posisi ke-18. Marini sendiri finish paling belakang sesuai dengan posisinya saat kualifikasi walau angkanya berbeda yaitu ke-22. Dalam situasi yang benar-benar memprihatinkan itu, Marini masih mencoba untuk bersabar. Pembalap yang dikenal metodis itu enggan menyalahkan level RC213 yang menjadi sorotan justru karena kemunduran yang besar. Saya terus berupaya memahami motor ini, kata Marini dikutip GP1. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan solusi saat keluar dari tikungan. Namun kami kehilangan terlalu banyak waktu saat memasuki tikungan dan saat menikung. Jadi ini bukan kombinasi yang sempurna. Kami perlu menganalisis semua data dengan hati-hati untuk memahami apa yang perlu dilakukan dengan setelan ini dan mencoba melakukan yang lebih baik hari Minggu, tandasnya. Sepanjang sprint ada spekulasi Marini sengaja melambat saking pelannya dia dalam mengarungi balapan jarak pendek sebanyak 12 lap itu. Pembalap di luar posisi 9 besar memang tidak mendapat apapun karena poin kejuaraan hanya tersedia di rentang itu. Namun faktanya dia tidak bertujuan demikian. Bukannya sengaja melambat, Marini menjadikan sprint sebagai tes dadakan. Marini ingin untuk memahami RC213 karena selama sesi-sesi latihan bebas, sulit untuk menguji banyak hal dengan waktu yang terbatas. Semua itu didasari dengan pemikiran logis dari Marini bahwa saat ini memang Honda memang sedang tidak bisa diajak berjuang untuk sekadar mengejar poin. Kami belum bisa memperebutkan poin di sprint, jadi kami harus memanfaatkan waktu di track ini untuk lebih memahami perilaku motor setelah beberapa putaran, jelas Marini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami lakukan pada Jumat kemarin, karena kami hampir tidak mendapatkan 5 atau 6 lap berturut-turut. Jadi kita tidak bisa memahami ban dengan baik dan sebagainya karena terlalu sering berhenti saat praktis. Sedangkan sesi sprint adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan informasi dan mencoba mempersiapkan balapan sebaik mungkin. Namun ini bukan berarti saya sengaja melambat di sprint. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin 100%, karena setidaknya saya ingin mengalahkan rekan satu tim saya, Joan Mir, jelas Marini. Sementara itu, rekan satu akademi Marini di VR46, Francesco Bagnaia, telah mempersiapkan aksi balas dendam di race MotoGP Portugal hari ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, membeberkan letak kesalahannya yang mengacaukan balapannya saat sprint MotoGP Portugal 2024. Start apik hingga memimpin dengan gap 1 detik seharusnya membawa Francesco Bagnaia meraih hasil manis dalam sprint MotoGP Portugal. Namun semua berubah saat balapan mini Grand Prix itu memasuki 4 putaran terakhir ketika juara MotoGP 2 kali itu melakukan kesalahan cukup fatal. Bagnaia salah kalkulasi dalam melakukan pengereman di tikungan 1 yang didahului lurusan curam dan panjang. Akibatnya dia kehilangan kendali di bagian belakang hingga kehilangan kendali dan berujung melebar keluar lintasan. Melebarnya murid Valentino Rossi tersebut dimanfaatkan betul oleh para pesaing yang mengintai di belakangnya. Maverick Vinales, Jorge Martin serta Marc Marquez langsung merangsek untuk mengamankan posisi podium. Adapun Bagnaia, dia sempat berusaha untuk memperbaiki posisinya lagi dengan masuk ke urutan keempat. Akan tetapi jarak yang terlanjur jauh dengan Marquez di depannya membuat Nuvola Rosa harus puas dengan posisi keempat. Satu-satunya hal yang mungkin masih bisa disyukuri Bagnaia adalah kesalahan tersebut tidak membuatnya crash. Setidaknya dia masih bisa membawa pulang 6 poin dari 12 poin maksimal yang bisa diraih dari lomba sprint.
Saya sendiri yang mengacaukannya, ungkap Bagnaia. Menurut saya telah mengatasi lebih banyak situasi kritis dengan tekanan yang lebih besar daripada ini, katanya tetap mencoba percaya diri. Diakui Bagnaia, keanehan jelang tikungan 1 sejatinya sudah dia rasakan pada tahap-tahap awal sprint yang digelar selama 12 lap. Awalnya pembalap asal Italia itu berhasil luput dari kesalahan. Namun sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Bagnaia kehilangan grip ban belakang saat mencoba meluncur ke tikungan ke arah kanan itu. Tikungan 1 agak aneh, bagian trek yang menurun menyebabkan ban belakang terangkat lebih tinggi, terang Bagnaia. Saya sudah merasakannya setelah 4 atau 5 lap dan kemudian saya mampu menghindari insiden tersebut, jelasnya. Kesalahan dari sesi sprint ini pun menjadi pelajaran berharga bagi Bagnaia. Pesatan yang dibuat pada awal lomba menunjukkan bahwa Bagnaia berpeluang mengemas kemenangan kedua dalam balapan utama pada Minggu malam ini. Bagnaia pun sudah mempersiapkan pembalasan di race kali ini. Pembalap utama Ducati itu dikenal selalu kuat ketika menjalani race utama hari Minggu. Kesalahan di hari Sabtu akan dimanfaatkan Bagnaia sebagai motivasi untuk menjadi juara berturut-turut di Portugal. Setelah musim lalu ia juga mampu menang di sini. Bagian belakang sedikit lebih tidak stabil dengan motor baru. Kami akan mengambil langkah lain di hari Minggu setelah kami menyesuaikan kembali. Hal-hal demikian harus dipikirkan di lintasan seperti itu. Titik pengereman pertama relatif keras dan mengarah ke turunan. Itu adalah satu hal lagi yang harus saya ingat, ucap pembalap yang telah 2 kali menang lomba di Portimao ini. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, memberikan komentarnya usai meraih podium dalam sesi sprint MotoGP Portugal 2024. Sesi sprint MotoGP Portugal 2024 pada Sabtu berakhir dengan menggembirakan bagi seorang Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Lion tersebut sejatinya mendapatkan posisi start yang kurang menguntungkan berbekal penampilannya di kualifikasi. Marquez mengawali balapan 12 putaran ini dari urutan ke-8. Dengan pengalaman yang dimiliki, peraih 8 gelar juara dunia tersebut perlahan mampu memperbaiki posisinya. Tampil di atas motor Ducati Desmo Sedici GP23, aksi menawan ditunjukkan Marquez sepanjang sesi ini. Dia sempat terlibat persaingan sengit dengan Jorge Martin dari Pramac Racing dan andalan Aprilia, Maverick Vinales. Titik balik penampilan Marquez dalam sprint MotoGP Portugal 2024 tidak lepas dari nasib sial yang dialami Francesco Bagnaia. Pembalap tim pabrikan Ducati tersebut melebar di tikungan 1 tatkala sedang memimpin jalannya lomba. Di lap terakhir, manuver ciamik ditunjukkan Marquez untuk mengalahkan Martin dalam perebutan posisi kedua. Pembalap asal Spanyol tersebut hanya kalah 1,039 detik dari Vinales yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam sesi balapan mini ini. Raut bahagia ditunjukkan Marquez saat berada di podium, mengingat ini pertama kali dia meraih podium dengan memakai motor Ducati. Dalam sesi wawancara singkat tersebut, rider berusia 31 tahun itu tak menampik bahwa dirinya sempat melakukan kesalahan saat kualifikasi. Karena kesalahan itulah dia mengalami crash dan gagal mempertajam catatan waktu demi mendapatkan posisi yang lebih baik. Jujur saja, dalam praktik kualifikasi maksud saya akhir pekan akan lebih sulit karena start dari posisi ke-8 sangat sulit, ucap Marquez. Dan balapan besok akan lebih sulit lagi, tapi saya melakukan kesalahan di kualifikasi yang seharusnya bisa saya hindari. Karena saya menekan tombol suspensi belakang terlalu dini dan kemudian motor saya oleng dan saya jatuh, imbuhnya, dilansir dari Paddock GP. Sikap yang jauh dari kata jemawa ditunjukkan Marquez saat dia mengapresiasi kinerja timnya yang cekatan dalam menyetel kuda besinya. Setelah kesalahan itu, tim melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memperbaiki motor, kata Marquez menjelaskan. Lebih lanjut, Marquez juga merendah bahwa hasil manis ini tidak lepas dari keberuntungan yang dia dapatkan. Dan untuk balapan saya sangat beruntung di lap pertama mendapatkan start yang bagus, ucap Marquez. Kemudian saya sedikit terlalu panas pada ban depan, saya sedikit rileks. Lalu saya kembali di lap terakhir untuk menyerang. Besok dengan ban belakang medium akan sedikit berbeda, pungkas Marquez.